Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, salam YouTuber dari Cepu. Ya, saya tadi melihat-lihat ternyata di Cepu itu ada kampung YouTuber. Senang sekali gitu ya, senang sekali mendengarnya karena banyak orang yang sekarang sukses di Cepu eh, untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, saya juga asli Cepu ya. Rumah saya di Balon Srikaton, Lorong 7 nomor 49. Jadi saya juga punya channel YouTube gitu. Makanya tadi saat melihat wah ternyata di Cepu ada kampung YouTuber itu sangat senang sekali. Nah, saya juga ada channel berbagi saya di YouTube. Nah, untuk channel saya memang agak berbeda dengan channel teman-teman di YouTube ya, di YouTube di Cepu. Saya lihat ya ada Lek Damis yang banyak cerita tentang kehidupan sehari-harinya gitu ya. Terus kemudian anaknya Dimas Zainal gitu ya, yang banyak prank dan sebagainya. Nah, dan juga masih banyak lagi ada YouTuber-YouTuber yang sekarang berhasil yang berasal dari Cepu. Maka salam kenal dari saya Aris ya. Anda bisa manggil saya Aris. Saya aslinya juga Cepu. Nah, di sini saya sekarang berdomisili di Jogja. Ya, saya sebagai seorang dosen di program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Ya, kita belajar tentang mekatronika. Ya, jadi channel YouTube saya agak berbeda. Channel saya adalah channel berbagi dan berbagi tentang ilmu mekatronika. Dan karena saya di Fakultas Vokasi banyak berbagi tentang ilmu-ilmu praktis, teori-teori praktis yang nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman belajar bidang mekatronika. Ya, nah ini senang sekali juga ada channel YouTube di sini sehingga saya bisa berbagi lebih banyak melalui channel saya. Ya, kalau ingin belajar sungguh dengan alat-alat yang langsung ada lengkap, silahkan datang ke program studi teknologi rekayasa mekatronika. Ini program sarjana terapan. Jadi nanti gelarnya STRT, Sarjana Terapan Teknik. Gitu ya. Jadi setara dengan S1, tetapi untuk bidang vokasi. Jadi bidang vokasi ini mendidik orang untuk siap bekerja, gitu ya. Jadi nanti pekerjaan yang ada di industri itu sudah banyak menerapkan sistem mekatronika. Maka dengan belajar mekatronika Anda akan lebih mudah untuk bekerja di industri. Jadi di sini saya berada di lab motor listrik. Ya, di sini kita belajar salah satu elemen penting di dalam mekatronika, ya, yaitu motor listrik. Motor listrik ini fungsinya sebagai aktuator. Aktuator itu yang menggerakkan. Jadi motor listrik ini gerakannya utamanya adalah berputar. Jadi kalau kita di industri itu butuh gerakan putar, maka aktuatornya adalah motor listrik. Dan jenisnya banyak sekali. Ya, jenis dari motor listrik ini banyak sekali. Kalau dilihat dari power supply-nya atau sumber listriknya, ada yang DC, ada yang AC. Nah, di kendaraan, di mobil itu, terus di sepeda motor itu juga menggunakan motor listrik. Tapi motor listriknya DC, karena sumber listriknya di kendaraan adalah aki. Nah, aki itu adalah sumber listrik DC. Nah, sedangkan kalau di rumah, Anda di pompa air, di kulkas, AC, itu menggunakan motor listrik AC. Dan AC-nya satu pas. Karena apa? Karena sumber listrik di rumah itu adalah AC satu fase. Nah, kalau di industri, karena butuh daya yang besar, banyak menggunakan motor listrik yang AC tapi tiga fase. Nah, di sini kita akan belajar itu. Jadi di sini kita akan belajar mengenal jenis-jenis motor listriknya, spesifikasinya, karakteristiknya, terus kemudian bagaimana pengendaliannya, terus kemudian perhitungan untuk pemilihan motor listrik yang tepat. Karena kalau kita bicara motor AC, ada yang dayanya kecil, ada yang dayanya besar. Nah, tergantung kebutuhan kita mau pilih motor listrik yang di mana.
ya. Kita di sini untuk yang di lab motor listrik ini kita belajar pengendalian, ya, motor AC 3 pas dengan menggunakan kontaktor, overload relay, timer, gitu ya. Terus kemudian motor listrik AC 3 pas dengan menggunakan inverter. Jadi kalau kita ingin mengatur kecepatan motor listrik, ingin punya akselerasi atau percepatan, deselerasi perlambatan, maka kita harus menggunakan inverter. Kita tidak bisa lagi menggunakan kontaktor tadi. Nah, di industri aplikasinya akan semakin banyak karena kita butuh pengaturan kecepatan. Nah, kendali utamanya kita menggunakan PLC di sini, Programmable Logic Control. Ya, jadi dengan PLC ini adalah otak dari sistem-sistem otomasi yang ada di industri. Kita di sini juga belajar motor stepper, motor servo dikendalikan oleh PLC. Anda bisa lihat dari channel YouTube saya bagaimana proses pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan kontaktor, overload relay, terus dengan menggunakan inverter, dengan menggunakan PLC, motor stepper juga, motor servo juga, Anda bisa melihat di situ. Ya, sekedar berbagi, channel saya adalah channel berbagi untuk ilmu mekatronika. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa dapat dari misalnya melihat dari YouTube. Anda bisa melihat channel yang untuk refreshing gitu ya, seperti channel teman-teman di Cepu, misalnya Tamis tadi, Dimas Zainal untuk senang-senang lah gitu ya. Kalau hidup itu kan memang butuh bahagia. Jadi kalau kita melihat itu fresh, beban kita seakan hilang. Jadi banyak sekali channel seperti itu yang berkembang dengan pesat karena orang butuh hiburan. Ya, kalau Anda masuk ke channel saya agak berbeda. Di sini tidak model hiburan, tetapi hanya channel berbagi tentang ilmu mekatronika. Nah ini adalah suasana lab ya, yang ada di lab motor listrik. Nah, tadi kita bicara motor listrik, itu kan aktuator yang berputar. Ternyata aktuator itu kadang kebutuhan di lapangan tidak berputar. Bergerak lurus, maju mundur misalnya seperti itu. Nah, kalau bergerak lurus, aktuator kita motor listrik kan kita perlu merubah. Kita perlu sistem mekanik yang merubah dari gerak putar menjadi gerak lurus. Tetapi di industri ada aktuator yang lain di dalam sistem mekatronika yang kita pelajari juga. Aktuatornya yang maju mundur yaitu silinder pneumatik. Kita pakai angin bertekanan. Ya, kalau kita butuh daya yang besar pakai silinder hidrolik, gitu ya. Alat-alat berat misalnya itu pakainya silinder hidrolik. Itu pakai oli bertekanan. Ya, nah kalau butuh tenaga besar maka pilihannya adalah hidrolik. Jadi kalau gerakannya maju mundur pilihannya silinder. Kalau gerakannya berputar pilihannya bisa motor listrik. Di sistem pneumatik dan sistem hidrolik juga ada motor, ya, motor pneumatik dan motor hidrolik. Ya. Tapi aplikasinya biasanya terbatas dan spesifik. Di alat berat itu di samping ada silinder untuk ekskavator, ada juga motor listrik, motor hidroliknya untuk memutar ekskavatornya, ya, supaya dia bisa bergerak dari sudut satu ke sudut yang lain. Gitu ya. Nah, kita akan melihat lebih detail apa yang ada di lab kami. Ini khusus di lantai 3. Jadi kita ada 4 lantai. Di lantai 1 kita belajar sistem mekaniknya. Lantai 2 kita bisa belajar sistem elektroniknya. Lantai 4 kita belajar komputer. Ya. Lantai 3 kita belajar sistem otomasi. Ya. Jadi lantai 3 ini gabungan dari lantai 1, 2, dan 4. Itu digabung di sini menjadi sebuah sistem. Nah, kalau di sini kita belajar sistem bagaimana mengendalikan motor listrik. Masih berdiri sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau motor listrik itu diterapkan di dalam sistem yang sesungguhnya. Nah, sebelum itu kita akan lihat untuk sistem pneumatik dan sistem hidrolik dulu ya, sebagai aktuator selain motor listrik tadi. Oke, mari kita lihat. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saat kita tadi di motor listrik, kita belajar aktuator yang gerakannya berputar. Nah, kebutuhan yang ada di industri itu tidak semuanya gerakan putar, malah justru sebagian besar juga kita butuh gerakan yang lurus, yang maju mundur misalnya. Maka di sini kita belajar tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Ya, nah di sini adalah station-station untuk belajar tentang sistem pneumatik.
Di sini ada workstation-nya. Nah, ini komponennya ada di dalam sini. Jadi di sini nanti ada silinder, ada komponen-komponen solenoid valve, yaitu yang akan kita juga pelajari. Terus kemudian ada juga di sini limit switch untuk sensor batasnya, ada sensor juga yang lain. Misalnya ini sensornya sudah terpasang, ini menggunakan sensor yang magnetik, gitu ya, di dalam silindernya. Terus kemudian ini adalah menggunakan angin bertekanan. Nah, sedangkan pengendaliannya ada yang menggunakan relay. Jadi ini nanti dipasangkan di sini menggunakan relay. Terus kemudian di sini juga ada tombol-tombolnya, yang nanti dipasang di sini. Terus kemudian mahasiswa akan mengassembling baik pneumatiknya, angin-anginnya sama elektriknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di samping kita belajar menggunakan relay tadi ya, kita juga belajar menggunakan PLC. Ini saya tunjukkan relaynya yang ada di sini. Saya kita pasangkan di sini, ya. Kita juga belajar menggunakan kendali yang PLC. Ini adalah kendali yang PLC-nya. Nah, ini lebih fleksibel karena kalau di sini programnya pakai kabel, di sini programnya menggunakan software. Maka di sini disediakan komputer untuk memprogram PLC kita. Nah, dengan menggunakan PLC, kita gerakannya, programnya menjadi lebih mudah. Nah, saat kita belajar pemrograman relay, maka ini adalah menjadi dasar untuk pemrograman PLC, karena bahasa pemrogramannya sama yang dikenal dengan bahasa ladder. Ya, jadi jangan khawatir kalau sudah paham tentang pemrograman menggunakan relay, nanti pemrograman menggunakan PLC menjadi lebih mudah. Oke, ini kita bisa kembalikan. Nah, ini adalah sistem pneumatik. Sekarang kita melihat yang sistem hidroliknya. Nah, ini adalah sistem hidroliknya. Jadi sistem hidrolik di sini ada power pack, di sini ada tangkinya yang di dalamnya ada oli, terus kemudian ada pompanya, ada motor listriknya, terus kemudian nanti ada hose-nya, selang-selangnya ada di belakang sana untuk dipasangkan di sini, memasang komponen-komponen ya. Ini adalah komponen hidroliknya. Misalnya ini adalah silinder hidrolik ya. Terus kemudian ini adalah valve-nya, nanti juga dipasang di sini. Ya. Nah, itu nanti kita juga akan belajar tentang sistem hidrolik. Dan di sini juga membutuhkan pengendalian menggunakan relay. Ya, maka di sini ada relaynya nanti yang dipasang di sini. Nah, ini adalah sistem hidrolik. Nah, keunggulan dari sistem hidrolik ini adalah gaya yang bisa dihasilkan itu sangat besar. Maka di alat berat, di industri-industri baja gitu ya, yang dia butuh tekanan besar biasanya menggunakan sistem hidrolik. Nah, ini juga akan kita pelajari. Jadi tadi kita belajar motor listriknya, kita belajar sistem pneumatik, sistem hidrolik, juga pengendaliannya menggunakan relay, menggunakan PLC itu kita pelajari. Di situ juga kita membutuhkan sensor-sensor, tadi ada proximity sensor, induktif, kapasitif, fotoelektrik dan sebagainya. Itu kita pelajari. Nah, setelah kita belajar semua hal di situ, kita harus menggabungkan. Nah, kita menuju ke lab yang sudah merupakan integrasi dari komponen-komponen mekatronik tadi, yaitu di lab aplikasi mekatronika. Mari kita lihat. Nah, disinilah akhir dari apa yang nantinya akan dipelajari oleh teman-teman mekatronika. Di sini lab aplikasi mekatronika. Kenapa ini akhirnya adalah karena di sini merupakan integrasi atau gabungan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Gitu ya. Di dalam sistem di sini sudah utuh. Jadi sudah ada mekaniknya, sudah ada sensornya, sudah ada aktuatornya, ada motor listrik, ada pneumatik, ada juga sistem hidrolik gitu ya. Sensornya macam-macam yang digunakan di sini. Terus pengendali utamanya menggunakan PLC. Jadi kalau kita sudah belajar tadi satu persatu, maka kita integrasikan di sini. Nah, setelah belajar di sini, teman-teman akan layak ke industri, misalnya menempuh kerja praktek untuk belajar secara real di sana.
Setelah itu nanti hasil di akhir akan membuat satu alat tugas akhir yang merupakan gabungan dari apa yang semua sudah dipelajari. Gitu ya. Jadi belajar mekatronika itu tidak sulit gitu ya. Karena kita belajar dari dasar, ya Anda mau dari SMA, dari SMK kita dari dasar, kemudian nanti sampai di akhir nanti kita integrasikan menjadi satu sistem mekatronik. Nah, ini di sini ada dua modul besar ya. Satu adalah modular production system. Nanti saya tunjukkan ini di sini dan di sini. Terus kemudian ada juga automatic food and beverage yang ada di belakang sana. Nanti akan saya tunjukkan. Nanti juga akan saya tunjukkan di robotik ya, di lab robot yang merupakan integrasi dari sistem komponen-komponen mekatronik kita. Nah, kita lihat dari mulai yang detail di modular production system. Oke, mari kita lihat. Oke, saya duduk saja supaya lebih mudah. Jadi ini ada dua station. Ya, kenapa disebut modular? Ya, modular production system karena di industri nanti itu dalam membuat satu sistem yang utuh itu dibagi-bagi ya menjadi station-station kecil. Nah, sama di sini ini dibagi-bagi menjadi station kecil yang masing-masing mempunyai fungsi dan masing-masing station ini dikendalikan oleh PLC. Nah, nanti maka kita juga akan belajar bagaimana komunikasi antar PLC, gitu ya. Itu yang nanti juga kita pelajari. Misalnya ini di station distribusi. Ini menggunakan rotary aktuator ya, semi rotary aktuator pakai pneumatik, terus juga untuk suplai benda kerja ini pakai sistem silinder hidroliknya yang ada di sana ya. Nah, nanti di sini benda akan didistribusikan ya menggunakan semi rotary aktuator yang ada di sini. Nah, ini alat sudah komplit. Ini ada sensornya, ada aktuatornya, ada kendalinya dengan menggunakan PLC ya, terus kemudian sistem pneumatiknya ada solenoid valve-nya, ada silindernya dan sebagainya, ada pengaturan untuk pressure regulatornya gitu ya. Nah, ini nanti setelah ini didistribusikan akan ditaruh di station yang berikutnya, yaitu station testing. Ini akan menguji dari warnanya dan dari juga ketinggiannya. Nah, kalau nantinya benda kerjanya itu sudah kondisinya baik, maka akan diproses selanjutnya. Tapi kalau kondisinya tidak baik bahannya, maka ini akan dibuang. Jangan sampai kita memproduksi barang yang memang sudah bahannya sudah tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik, gitu ya. Nah, di sini juga ada berbagai macam komponen dari sensor, kemudian aktuator tadi pakai pneumatik, terus kemudian sensornya ada induktif, kapasitif, fotoelektrik gitu ya. Kendali utamanya juga adalah PLC. Ini untuk station namanya station testing. Ini station distribusi, ini station testing. Kita punya station yang utuh ya, modular production system, tetapi sekarang sudah kita bagi-bagi. Ini untuk belajar aplikasi mekatronika, ada yang juga digunakan untuk belajar robotika. Nah, kita lihat station yang lain gitu ya untuk modular production system. Nah, ini modular production system yang lain. Ini adalah station processing, ini adalah station handling. Di mana di sini tadi benda yang setelah dari station testing akan dikirim ke station processing. Di sini ada proses pengeboran drill gitu ya, terus pengecekan. Oke, nah sistemnya pakai rotary, jadi sistem otomasinya pakai rotary. Ada yang pakai linear, ya, ada belt conveyor gitu ya. Tapi ini sistemnya pakai rotary sehingga space-nya menjadi lebih ringkas. Nah di sini kendalinya juga PLC. Di sini ada motor listriknya, motor DC kita menggunakannya. Terus kemudian ada pneumatiknya, terus jenis-jenis silindernya ada berbeda-beda, ya. Karena ada silinder yang dia tidak boleh berputar. Kalau dia berputar maka sistemnya tidak akan bekerja dengan baik. Nah, kemudian setelah selesai di sini akan di-handling oleh station handling di sini untuk didistribusikan. Kalau misalnya bendanya reject dibuang di sini. Kalau bendanya baik nanti didistribusikan di station assembling menggunakan robot. Nanti kita akan lihat station itu di station di robotika. Nah, ini yang nanti setelah akhir mereka akan belajar bagaimana mengintegrasikan, menggabungkan sistem-sistemnya, nah, gitu ya. Nah ini channel YouTube saya kayak gini modelnya. Jadi bukan kehidupan sehari, tapi ya kehidupan sehari-hari saya di kampus, gitu ya. Cerita tentang berbagi tentang ilmu. Anda bisa melihat-lihat channel saya sudah
cukup banyak channel yang video yang saya sharing ke teman-teman. Nah, kita akan melihat station AFB sekarang, ya, Automatic Food and Beverage. Nah, di belakang saya ini adalah station untuk Automatic Food and Beverage, ya, namanya aja Automation Food and Beverage. Berarti di sini adalah otomasi untuk pengolahan makanan dan minuman, ya. Jadi ada dua jalur, dia mulai jalur kiri saya dan kanan saya. Kemudian yang kiri itu adalah jalur untuk mendistribusikan atau mengirim material yang curah, ya, materialnya berupa jagung. Tetapi kemarin karena kita sedikit bermasalah kalau kita menggunakan jagung, tikusnya banyak datang ke sini, maka jagungnya kita gantikan dengan butir-butir plastik supaya tidak banyak tikus yang ada di sini. Kalau banyak tikus di sini kan nantinya akan bermasalah menggigit kabel sehingga putus dan sebagainya. Untuk maintenance-nya jadi susah. Nah, dari stasiun yang jagung yang ada di sana, ini kemudian disuplai ke sini, ya. Di sini adalah stasiun untuk filling, pengisian. Jadi nanti ada dua botol, yang botol warna hitam dan botol warna biru, ya, botol warna biru. Yang hitam ini diisi makanan, ya, jagung tadi. Yang biru itu diisi cairan. Nah, untuk yang mendeteksi apakah ini hitam atau biru, nanti di sini ada sensor RFID, ya, Radio Frequency Identification. Nah, kemudian kalau sudah, maka di sini akan disuplai ke rotary table tadi sama sistem otomasi flow-nya dia menggunakan sistem putar rotari, bisa untuk mengisi air sama mengisi jagung. Nah, kalau sudah diisi, maka ini perlu ditutup. Nah, distribusi tutupnya itu dari kanan di sini. Nanti ada tutupnya yang ada di sini. Saya tunjukkan. Ya, ini adalah tutupnya. Ya, nanti akan ditutup di sini. Ya, nutupnya ada di stasiun yang ada di sini. Ya, ini adalah stasiun yang utamanya itu adalah di filling dan capping di sini. Nah, dari setelah ditutup maka nanti akan dikirim di belakang ada sistem ASRS, ya, Automatic Storage and Retrieval System. Jadi sistem untuk untuk storage, jadi untuk penyimpanan, gitu ya. Nah, jadi di situ kita menggunakan robot, ya. Jadi nanti sistemnya ini akan diambil, kemudian ditaruh di gudang di setiap rak yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah stasiun yang kita pelajari. Nah, kelihatannya Anda melihat ini, wah kok rumit. Tapi sebetulnya itu mudah, karena kita belajar dari dasar di awal tadi. Nah, ini tinggal digabung-gabungkan apa yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Nah, sekarang nanti kita akan melihat di stasiun, mungkin saya tunjukkan di belakang ya, stasiun untuk robot handlingnya di ASRS-nya ya. Nah, nanti botol-botol itu akan disimpan di rak di sini. Nanti botolnya akan diassembling dengan menggunakan robot yang ada di sini. Ini robotnya menggunakan yang Cartesian. Nanti setelah di sini akan dikirim botolnya. Terus kemudian setelah dikirim di sini akan diambil oleh robot Cartesian yang kedua untuk diletakkan di gudang. Jadi di sini pergudangannya. Nanti kita bisa ordernya secara otomatis menggunakan komputer software kita. Kita mau yang material curah berapa, material yang cair berapa, terus kemudian nanti di sininya diletakkan di mana, nanti kita bisa memprogram itu. Jadi ini akhir dari station yang AFB yang kita miliki tadi. Ya, kita akan belajar di sini di semester berapa ya? Semester 6 kalau tidak salah ya. Nah, hari ini saya berada di lab robotika ini sedang ada praktek pemrograman lanjut dari teman-teman semester berapa ya? Semester 6. Nah, mereka belajar pemrograman lanjut. Dosennya ada di belakang nih Bu Sukma. Nah, ini lab di tingkat akhir yang ada di program studi teknologi rekayasa mekatronika yang tadi sudah saya sampaikan. Ini ada robot Mitsubishi RVM1 dan ini di sini adalah Station Modular Production System yang merupakan gabungan dari Modular Production System tadi yang saya jelaskan. Nah, ini kita lihat di samping robot Mitsubishi kita punya modul untuk mesin vision, jadi sensor menggunakan kamera. Dan di belakang ada robot untuk ABB. Nanti akan saya tunjukkan lebih dekat ya teman-teman ini belajar apa, gitu, oke? Nah, ini, wah ini
dari OSI. Jenengku sama aku lali. Cino, Francino, oke ya. Wah ini sudah lupa semua. Ini teman-teman dari semester 6 ini sedang belajar pemrograman. Nah ini asistennya. Ini adalah robotnya yang lebih detail tadi saya tunjukkan. Nah terus kemudian ini adalah station untuk machine vision, ya, station machine vision. Jadi kita menggunakan kamera yang ada di sini untuk mendeteksi sebuah benda kondisinya baik atau tidak. Nah ini sedang pemrograman lanjut ini, wah nggak tahu ini isinya apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas mereka belajar dengan sangat asik, menikmati bagaimana menggunakan kamera ya Mas ya berarti. Ini menggunakan kamera. Oh, ESP32 cam gitu ya. Jadi untuk pengendalian tingkat lanjut ini mereka belajar. Nah, di sini adalah robot yang ABB. Kita punya robot ABB-nya. Nah, robot ABB di sini 6 aksis. Di sini juga sudah ada modul-modul yang lain. Ya, ini juga akan dipelajari di semester 5 ini. Jadi kita belajar robot dan ini aplikasinya sangat banyak di industri. Dan kita belajar semua. Oke. Nah, inilah bagaimana suasana untuk praktek pemrograman lanjut. Ini di lab robotika, ini juga akan juga untuk belajar tentang machine vision. Jadi sensor menggunakan kamera. Di samping robot-robot industri tadi yang kita pelajari. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana peralatan-peralatan yang sangat lengkap yang ada di program studi teknologi rekayasa mekatronika, mulai dari ini, motor listrik, pneumatik, hidrolik, sensor, di aplikasi mekatronika ada modular production system, ada AFB, dan juga di robotik, di sana ada 2 robot, Mitsubishi dan ABB, terus kemudian ada juga untuk modul machine vision. Nah itu yang akan dipelajari di program studi teknologi rekayasa mekatronika. Jadi jangan khawatir, belajar mekatronika itu mudah karena nanti kita akan belajar mulai dari dasar sampai akhirnya kita bisa membentuk satu sistem mekatronika yang utuh. Jadi salam sehat dan semangat. Nah, salam juga untuk teman-teman YouTuber di Cepu. Selamat berkarya dan saya juga akan berkarya dengan channel berbagi saya yang ada di sini. Semoga di sini bermanfaat. Sukses selalu.